Tuhan Yesus, berkatikan kami Tuhan Yesus, anak-anak sekolah minggu yang baru kerja di rumah. Berkatikan Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk Adek Onel yang telah membawa kita doa pembukaan. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Haleluya Adek semua. Haleluya. Haleluya. Ketemu lagi sama Om dan Tante pada sore hari ini di ibadah kita. Sebelum kita memuji Tuhan, Om mau lihat semangatnya adik-adik. Haleluya. Haleluya. Ayo Tante kita lihat ya. Ya Om. Kalau Om bilang, apa kabar semua, katakan Yesus di hatiku selalu mantap. Iha, ayo kita mulai ya. Apa kabar adik-adik semua? Yesus di hatiku selalu mantap. Iha, sekali lagi. Apa kabarnya adik-adik semua? Yesus di hatiku selalu mantap. Iha, tepuk tangan dong untuk Tuhan. Sekarang kita mau memuji Tuhan. Kita angkat pujian kita, suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu
Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Tante percaya semua ada semangat memuji Tuhan. Katakan amin. Amin, Sekali lagi katakan amin. amin. Haleluya. Haleluya. Biarlah sore hari ini pujian yang kita persembahkan kepada Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Dan sebentar adik-adik semua kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hari ini kita mau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan selalu mengasihi kita. Oleh sebab itu ada sekolah minggu. Ya adik-adik semua, biar Tuhan melalui firman yang kita dengar pada sore hari ini boleh menjadi berkat dan boleh menjadi renungan dalam hati kita untuk menjadi anak-anak yang lebih baik lagi. Dan semuanya itu kita persembahkan untuk hanya menyenangkan hati Tuhan. Katakan ku mau cinta Yesus selamanya. Katakan ya Abah, ya Bapa, ini kami Tuhan. Pakai kami menjadi anak-Mu, menjadi alat-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun
pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kami anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah boleh merasakan kebaikan Tuhan melalui pujian kami. Biarlah kami cinta Engkau selamanya Tuhan, dan kami boleh dipakai menjadi alatnya Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati Tante Acu yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan kami boleh mendengarkan dengan baik dan boleh kami lakukan sehingga kami menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya, amin, haleluya. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Wow. Haleluya, sekali lagi. Haleluya, puji Tuhan. Adik-adik sudah siap mendengar firman Tuhan? Sudah siap semuanya? Yang sudah siap katakan haleluya. Haleluya. Oke. Terima kasih buat om-om tante yang sudah membawa kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Berapa banyak kita diberkati oleh pujian tadi? Boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Puji Tuhan ya, kita percaya kita adalah anak-anak raja, anak-anak Tuhan. Bukan raja dunia tapi raja di atas segala raja. Nah hari ini Tante mau lanjut firman Tuhannya. Minggu yang lalu Tante bilang Tante mau bawa firman Tuhan tentang keluarga. Masih ingat keluarga siapa? Minggu yang lalu, ayo tugasnya kan Tante suruh kalian untuk keluarga kalian masing-masing. Pakai foto papa, mama, anaknya, kalau ada opung dimasukkan. Ya semua tugas sudah masuk ya, nanti kita akan lihat ya, keren-keren luar biasa. Nah masih ingat keluarga siapa kita minggu yang lalu kita pelajari, yang kita sama-sama dengar? Keluarga siapa? Abram, betul. Abram itu bapaknya siapa namanya? Masih ingat enggak? Tera, siapa namanya? Tera ini ya bapaknya Abraham. Dulu nama Abraham disebut Abram. Jadi Tera ini punya berapa anak? Tiga. Siapa namanya? Abram. Siapa lagi? Nahor dan Haran, ya kan? Nah, Abram itu istrinya siapa? Sarai. Nahor istrinya Milka. Sedangkan Haran dikatakan waktu bapaknya masih hidup, ya Terah waktu masih hidup, Haran sudah meninggal. Tapi dia tinggalkan anaknya yang bernama siapa? Lot, ya. Milka juga anaknya Haran yang jadi istrinya Nahor. Jadi Nahor ini menikah dengan keponakannya sendiri, anak daripada Haran, saudara daripada Lot. Nah, minggu yang lalu kita sudah dengar cerita ya, mereka pergi ke mana? Masih ingat? Ya Tuhan menyuruh mereka pergi ke Kanaan, tetapi waktu mereka mereka tinggal di kampung mereka namanya Ur Kasdim. Nah, waktu mereka tinggal di Ur Kasdim, ya firman Tuhan datang kepada Terah, kepada bapaknya Abram. Keluarlah, ya pergilah ke satu tempat yang namanya Kanaan. Tetapi ternyata sebelum mereka sampai di Kanaan, mereka sampai di mana dulu? Di kota Haran. Nah, hampir sama dengan nama bapaknya Lot ya. Mereka tiba di kota Haran dan sampai di Haran mereka sudah nyaman ya. Mereka tidak mau pindah lagi, mereka senang. Sampai Terah bapaknya Abram itu meninggal di Haran. Umurnya berapa? 205 tahun. Ya, jadi sampai di situ kan cerita minggu yang lalu. Nah, Tante sambung ya, Dedek, waktu ya bapaknya Abram sudah meninggal, bapak Abram tadi siapa namanya? Terah meninggal. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Abram ya. Firman Tuhan datang kepada Abram demikian ya, kalau kita melihat dalam firman Tuhan
Tuhan katakan pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu ke tempat yang akan aku berikan kepadamu. Ternyata Tuhan mengingatkan Abram kembali ya supaya Abram pergi ke Kanaan. Ya, dari bapaknya sudah disampaikan, tapi bapaknya tidak selesai perjalanannya, cuma sampai di Haran. Dari Ur Kasdim cuma sampai di Haran. Karena di Haran mereka sudah nyaman, ya, tidak mau lagi pindah-pindah. Mungkin pikir bapaknya Abram yang nama Terah, ngapain ini pindah-pindah terus, capek kalau pindah-pindah. Adik-adik pernah pindah-pindah rumah? Gimana rasanya? Repot ya, mau ngepak-ngepak barang, mau bongkar-bongkar lagi terus pindah. Nah sudah kita nyaman, tiba-tiba habis kontrak pindah lagi. Gimana perasaannya? Aduh capek deh ya. Rasanya kalau bisa ndak usah pindah-pindah. Nah waktu Terah dia sudah nyaman di Haran, dia pikir ndak mau pindah-pindah lagi lah. Jadilah di sini sampai dia mati, sampai Terah mati di Haran. Tetapi firman Tuhan tetap Tuhan ingatkan kepada Abram bahwa mereka harus pergi ke tempat yang Tuhan tunjukkan. Yaitu di mana? Di Kanaan. Akhirnya waktu Tuhan bilang pergilah ya, keluar dari negerimu, ya, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu, ya, tempat yang menyenangkan itu, pergi ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah ini janji Tuhan. Tuhan ngomong gini, kalau kamu lakukan itu maka aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Tuhan bilang aku mau buat engkau jadi bangsa yang besar Abram kalau kau nurut ya. Kemudian apalagi? Aku akan memberkati engkau kata Tuhan. Tuhan bilang aku berkati deh kalau engkau nurut ya. Kemudian apalagi? Engkau akan menjadi ya, namamu menjadi masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Wow, luar biasa. Jadi Tuhan bilang ya, Abram kau keluar dari negerimu ya, pergi ke tempat yang akan aku tunjukkan kepadamu, tinggalkan sanak saudaramu, bawa keluargamu. Lalu firman Tuhan katakan kalau engkau lakukan itu, engkau nurut sama perintahku, maka aku akan memberkati engkau. Aku akan buat engkau jadi bangsa yang besar. Padahal waktu itu Abram punya anak belum? Belum. Tapi Tuhan udah janji, aku akan membuat engkau menjadi besar. Namamu akan menjadi masyhur, menjadi terkenal. Dan engkau akan menjadi berkat. Dan Tuhan ngomong lagi berkatnya. Ya, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau. Tapi aku akan mengutuk ya orang yang mengutuk engkau. Jadi berkat Tuhan luar biasa ya, sampai Tuhan bilang oleh kaummu ya semua di muka bumi akan mendapat berkat. Ini janji Tuhan kepada Abram kalau dia nurut. Disuruh ngapain? Disuruh tinggalkan kampung halamannya, pergi ke tempat yang Tuhan tunjukkan. Abram bingung, ini kemana Tuhan, kami udah nyaman nih. Tapi apa reaksi daripada Abram? Waktu ketika dia dengar firman Tuhan suruh dia pergi. Ya, Abram enggak protes, enggak Tuhan, capek aku pindah-pindah terus. Di sini aku udah enak, aku udah nyaman. Ternyata tidak ya. Kalau kita membaca cerita ini, akhirnya Abram melakukan apa yang Tuhan perintahkan ya. Lalu pergilah Abram ya, seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Artinya apa? Abram dia nurut. Abram taat kepada apa? Kepada perintah Tuhan, walaupun dia belum mengetahui tempatnya di mana. Tapi ketika dia dengar firman Tuhan, dia nurut, dia taat, dia berangkat langsung. Enggak protes-protes. Ada di sini yang suka protes? Kalau disuruh mamanya, Airo, sini dulu ambil itu barang di atas meja itu. Atau mungkin piring kah atau gelas. Dagal aku capek. Nah itu protes. Misalnya Rere, cepat kerjakan tugasmu.
Ay kakek mami capek aku. Nah itu protes ya. Ya, kita harus jadi anak yang nurut, anak yang taat. Ada janji berkat yang Tuhan berikan. Tuhan katakan kepada Abram ya, kalau engkau nurut sama aku, enggak protes-protes ya, walaupun Abram belum tahu tempatnya disuruh kemana, tapi Abram dia nurut. Nurutnya gimana? Dia lakukan apa? Dia pergi langsung berangkat. Dibawa siapa? Dibawalah istrinya yang bernama Sarai. Dia bawanya juga keponakannya yang bernama siapa? Lot. Lot juga ikut. Sama semua harta bendanya. Semua miliknya dia bawa semuanya. Tidak ada satupun yang tertinggal. Ya, kemana? Ke tempat yang Tuhan akan tunjukkan. Nah adik-adik, hari ini firman Tuhan mengajar kita ya untuk menjadi anak yang taat kepada firman Tuhan. Berapa banyak firman Tuhan yang sudah kalian dengar? Ayo, setiap minggu ya, dari sebelum corona, sebelum pandemi. Banyak kan firman Tuhan yang disampaikan di sekolah minggu. Kemudian zaman pandemi, ibadah online. Banyak dengar firman Tuhan? Banyak. Nah sekarang tante mau tanya, banyak dengar firman Tuhan, banyak nurut enggak? Tunggu dulu tante, aku ingat-ingat dulu ya. Banyak enggak nurutnya ya. Siapa yang di sini banyak enggak nurutnya? Enggak ada ya, enggak ada yang ngaku maksudnya ya. Pasti kalian, ya tante harap kalian pasti banyak nurutnya. Haleluya. Puji Tuhan. Ada di sini yang suka enggak nurut sama firman Tuhan? Dibilang bohong itu dosa, tapi suka bohong masih. Ada yang di sini? Enggak ada tante, enggak ada yang ngaku. Siapa ini yang ambil duit mamanya bilang, ini duit hilang ini. Ini duit mama ini hilang 10.000. Siapa lah ya malingnya ya? Lalu kalian yang sudah mencuri, kalian bilang, enggak ma, aku mungkin diambil kucing tadi. Diambil kucing bisa ngambil uang. Kita sudah berbohong, padahal yang ngambil siapa? Kalian tadi lihat ada mamang jual mainan, ya diam-diam kalian ambil duit mamanya di dompet, mamanya lagi tidur atau lagi kerja di dapur, kalian ambil, kalian curi. Itu mencuri enggak? Walaupun mencuri duit mama dewe, mencuri bukan? Tetap mencuri, karena itu bukan milik kita. Kecuali kalau kalian ngomong dulu, ma aku minta duit 10.000 ya, aku mau beli mainan. Oke, tapi kalau ngambil diam-diam itu namanya mencuri. Mencuri itu dosa. Berapa minggu yang lalu kan ayat hafalan kita, mata Tuhan melihat. Kita nyanyikan, mata Tuhan melihat apa yang kau berbuat, baik yang jahat. Tuhan melihat ya. Jadi apapun yang kita lakukan ya, mari kita mau lakukan yang seturut dengan firman Tuhan. Jadi ya lakukanlah apa yang diperintahkan Tuhan. Jangan melakukan apa yang tidak disuruh Tuhan. Haleluya. Kalau jadi anak yang taat, jadi anak yang nurut, lakukan apa yang Tuhan suruh. Apa yang Tuhan suruh, betul? Jangan melakukan apa yang Tuhan tidak suruh. Artinya kita melanggar artinya kita berbuat dosa. Nah, kembali dari kehidupan Abraham di sini kita melihat Abraham akhirnya diberkati. Walaupun waktu itu dia belum punya anak, tapi Tuhan sudah berjanji jauh-jauh sebelumnya. Aku akan buat engkau jadi bangsa yang besar. Ya, kamu akan jadi berkat. Kalau Abraham protes, yang benar. Ya, kalau dia tidak percaya, yang benar Tuhan, aku anak beda kate, masa jadi bangsa yang besar. Anak sih kok pun tidak ada. Tapi di sini kita melihat Abraham dia percaya. Selain dia taat melakukan perintah Tuhan, dia juga percaya akan janji Tuhan. Walaupun dia belum melihat, ya dia menjadi bangsa yang besar, walaupun dia belum mengalami berkat Tuhan, walaupun dia belum sampai tempat yang dia tuju, yang Tuhan kasih, tapi dia bukan hanya nurut,
dia nurut, dia tinggalkan negerinya, dia pergi. Tapi dia juga percaya akan janji Tuhan. Nah adik-adik, kita seringkali mendengar janji Tuhan ya. Tadi selain kita dengar perintah Tuhan, kita harus lakukan. Namun kita juga banyak mendengar janji-janji Tuhan dari cerita firman Tuhan, bukan? Nah janji Tuhan itu walaupun kita belum terima, tapi kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup menepati janjinya. Haleluya. Berapa banyak adik-adik mau jadi anak yang taat? Haleluya ya. Taat melakukan firman Tuhan. Berapa banyak kita percaya janji Tuhan? Haleluya. Percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan apa yang dijanjikannya ya. Kalau Tuhan bilang aku berkati, kita harus percaya pasti Tuhan akan berkati. Itu sebabnya adik-adik ya, sebagai anak-anak sekolah minggu, mari dari cerita hari ini kita diajar untuk menjadi anak yang taat pertama ya. Taat kepada semua perintah Tuhan. Yang kedua, kita harus menjadi anak yang percaya kepada janji-janji Tuhan. Nah, kapan itu terjadi? Tunggu waktunya Tuhan. Nanti kita akan lihat nanti cerita ini. Ya bagaimana akhirnya Abraham juga akan diberkati menjadi bangsa yang besar. Tuhan ingatkan lagi janjinya ya. Itu sebabnya mari kita akan terus ya beberapa minggu ke depan kita akan belajar dari yang namanya Abraham atau Abraham nanti diganti namanya. Setuju ya? Ya biar cerita hari ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Kita harus menjadi anak yang taat, nurut. Taat itu nurut untuk melakukan perintah Tuhan. Bukan hanya perintah Tuhan, tapi menjadi anak yang taat juga di rumah. Ya di rumah ada papa mama, ada saudara kita yang lebih tua, mereka adalah wakil-wakil Tuhan. Kalau mereka misalnya ya menyuruh kita, memerintahkan untuk melakukan sesuatu, kita harus lakukan. Kecuali ya, perhatikan, kecuali kalau mamanya bilang, mamanya nyuruhnya suruh maling ayam. Nggak usah nurut ya, karena maling itu dosa. Misalnya mamanya bilang, Grace, kamu maling ayam di sebelah, tidak boleh dilakukan ya, karena itu dosa. Tapi kalau mama bilang, Grace tolong dong sapu ini, harus dilakukan karena itu adalah hal yang baik. Tapi kalau hal yang tidak baik, kalaupun orang tua nyuruh jangan lakukan, karena itu berdosa. Bisa ngerti ya? Oke, puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Adik-adik, Tante akan kasih tugas buat kalian hari ini. Ya, tugas kalian untuk minggu depan, Tante akan memberikan ayat hafalan. Ya, nanti dihafal lalu kalian peragakan ya dengan kreativitas kalian. Lalu minta di video ya, kalian hafal di video lalu kirim ke guru-guru sekolah minggu. Jangan lupa paling lambat hari Sabtu sore. Nah, ayat yang harus dihafal di dalam Mazmur 119. Nah, Mazmur 119 ayat yang kedua ya bunyinya, berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari dia dengan segenap hati. Pendek kan? Tidak panjang. Nah, itu tugas kalian menghafal ayat hafalan dalam Mazmur 119 ayat 2 ya. Kalian bisa buat sebaik-baiknya, sekreatif kalian gimana ya, gaya kalian untuk menghafal ayat ini. Oke? Tante tunggu ya, dan jangan lupa ya, paling lambat hari Sabtu sore jam 6 ya, ditunggu tugasnya. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Kita akan lihat ya kreasi dari teman-teman kita minggu yang lalu yang sudah mengirim pohon silsilah keluarganya. Mari.
Nah, bagus-bagus bukan? Ada yang pakai foto, wah keren-keren. Sekali lagi tepuk tangan. Buat teman-teman yang sudah mengirim, jangan lupa. Buat yang belum ngirim, ayo. Jangan ketinggalan, jangan kalah sama yang lain. Jangan lupa, minggu yang akan datang tugasnya apa tadi? Menghafal ayat hafalan. Divideoin dengan gaya masing-masing. Puji Tuhan, kita sampai di penghujung ibadah adik-adik. Kita akan tutup ibadah kita. Mari Tante Una kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan satu pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Kita bersyukur ya, dan kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan juga percaya kepada firman-Nya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah kami. Sebab hari ini Tuhan hadirkan syukur terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kami dengar pada sore hari ini. Firman Tuhan mengajar kami untuk menjadi anak-anak sekolah minggu yang taat, yang nurut akan perintah firman Tuhan. Bahkan menurut juga kepada orang tua, kepada guru sekolah minggu, kepada guru-guru sekolah, kepada saudara-saudara yang lebih tua. Biar kami menjadi anak-anak yang taat ya Tuhan, supaya hidup kami diberkati. Kami juga mau belajar menjadi anak-anak yang mempercayai setiap janji firman Tuhan. Walaupun kami belum melihat, belum menikmati janji itu, tetapi kami yakin dan kami percaya Tuhan bahwa janji itu akan dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, memberkati seluruh guru-guru sekolah minggu yang sudah melayani hari ini. Apapun bentuk pelayanan kami Tuhan, Engkau memberkati kami semua. Memberkati semua anak-anak sekolah minggu yang sudah mengikuti ibadah sore hari ini. Memberkati juga guru-guru, memberkati juga orang-orang tua yang dengan setia mendampingi anak-anak mereka. Berkati kami semua ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Berkati anak-anak sekolah minggu ya Tuhan, dalam sekolah mereka berikan keberhasilan. Mungkin menghadapi masa liburan, biar Tuhan tetap jaga, lindungi, beri kekuatan, kesehatan senantiasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan tutup ibadah kami pada sore hari ini dengan penuh ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Adik-adik jangan lupa, seperti biasa Tante selalu ingatkan untuk adik-adik yang setiap minggu ikut ibadah online ya, yang ingin berikan persembahan dalam setiap minggunya, adik-adik bisa kumpulkan, lalu setelah terkumpul bisa serahkan kepada guru-guru sekolah minggu ya, titip kepada orang tuanya ya. Puji Tuhan. Sampai di sini ibadah kita. Jangan lupa tetap semangat, tetap sehat ya, tetap kuat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa minggu yang akan datang. Dah.